Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lanjutan video pembelajaran kita masih tentang limit. Semoga masih semangat ya. Kita bergerak ke limit fungsi tak hingga. Di sini ada dua bagian, ada aljabar dan trigonometri, tapi di video kali ini kita fokusnya di aljabar saja dulu ya. Trigonometri nanti di video selanjutnya. Nah, pendekatan apa yang akan kita gunakan? Jadi limit tak hingga itu limit yang si variabelnya tuh mendekati bentuk tak hingga. Nah, apa maksud bentuk tak hingga itu? Jadi kalau misalnya kita pakai pendekatannya tuh limit limit x mendekati tak hingga untuk x gitu ya. Misal kita pakai pendekatan itu limit untuk X. Sesuai prinsip limit, kita substitusi terlebih dahulu. Berarti kita tinggal ganti X-nya dengan tak hingga gitu ya. Berarti kan isinya langsung tak hingga gitu. Udah beres itu isinya gitu. Nah, tapi itu belum tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan cara seperti itu gitu. Nah, ada pendekatan lain di mana bentuknya itu menjadi bentuk 1/X. Nah, gimana cara kita dapat hasilnya? Kita bisa pakai bantuan tabel ini. Tabel pendekatannya mirip dengan pembuktian limit trigonometri ya. Kalau misalkan kalau limit X mendekati tak hingga untuk 1/X itu artinya ketika X-nya semakin mendekati tak hingga, maka 1/X-nya akan mendekati berapa gitu ya. Misal nih, saya punya X-nya 1. Berarti Fx-nya yang 1/X ini akan menjadi 1/1. Kita ganti X-nya dengan 1. Maka hasilnya 1. Sekarang kalau X-nya 10, berarti jadinya 1/10. Kalau dimakan menjadi 0,01 gitu ya. Kalau didesimalkan akan menjadi 0,1 ya. Jadi satu angka di belakang koma. Kalau 100 berarti 1/100, berarti 2 koma, berarti 0,01. Kalau 1000 langsung berarti 3 angka belakang koma. 0,001, 10 pangkat 6 berarti 0,6 angka. 001 gitu. Nah, sekarang pakai prinsip limit, ketika X-nya semakin mendekat hingga, maka nilai Fx-nya alias 1/X-nya akan semakin mendekat berapa nih? Kalau diteruskan dia mendekati berapa? Mendekati berapa? Ini kalau dibulatkan mendekati 0 gitu. Nah, bentuk ini akan sangat membantu permasalahan limit tak hingga. Sehingga kita bisa punya kesimpulan kalau limit X mendekati tak hingga untuk 1/X, dia tuh hasilnya 0. Nah, ini akan membantu sekali. Jadi, ketika si posisi X-nya ada di penyebut, hasilnya akan 0 gitu. Oke ya. Nah, kita bergerak ke limit ketakberhinggaan untuk fungsi rasional. Apa itu fungsi rasional? Fungsi rasional itu adalah fungsi yang berbentuk pecahan. Jadi ada pembilang, ada penyebutnya. Nah, misal seperti ini. Ini pembilangnya 3x kuadrat kurang 4 dan penyebutnya 2x kuadrat tambah x tambah 1. X-nya mendekati tak hingga. Nah, gimana penyelesaiannya? Penyelesaian yang bisa kita gunakan, kita kan tadi punya patokan di mana kalau enggak untuk 1/X. Artinya kan si X itu posisinya harus di bawah, harus di penyebut. Sedangkan untuk yang atas ini X di bawah. Untuk yang ini X-nya belum di bawah. Nah, gimana caranya biar ada X di bawah? Berarti
baik pembilang ataupun penyebut harus dibagi oleh sesuatu gitu. Karena ini X-nya yang di bawah, berarti kita coba bagi dengan X. Cuman idenya dibaginya dengan X pangkat berapa gitu kan, bisa dibagi X pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5. Nah, yang paling cocok dibagi dengan X pangkat berapa gitu. Kita coba yang atas dulu ya. Kalau 3X kuadrat kita bagi masing-masing dengan X, maka yang ini jadi 3X, yang satunya jadi 4. Nah, 4 ini X-nya udah di bawah, aman. Tapi yang 3X, X-nya masih di atas. Masih belum bisa jadi 0. Berarti nggak bisa dibagi dengan X, gitu. Kalau dibagi dengan, coba bergerak. Ini sama, dibagi pangkat 2. Maka hasilnya, yang ini jadi 3, yang ini jadi 4 per X kuadrat. 3 tidak ada X-nya aman, berarti nilainya 3. Yang 4 per X kuadrat, nanti kita bisa jabarkan. Yang penting X-nya posisinya di bawah gitu. Nah, berarti di sini yang paling aman dibaginya dengan X pangkat 2. X pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 2 yang ini ya. Berarti mulai muncul ide, oh berarti apakah harus dibagi oleh X pangkat yang sama gitu, sesuai soal gitu ya. Nah, coba nih, kita coba ke dua-duanya dibagi dengan X pangkat 2. Jadi harus adil. Kalau yang atas dibagi X pangkat 2, maka yang bawah harus dibagi X pangkat 2. Ini kita lanjutkan, berarti kita hingga yang atas dibagi X pangkat 2. Semua ya. Dibagi X pangkat 2. Yang bawah juga sama. Kalau yang atas bagi X pangkat 2, yang bawah juga harus sama. Oke, ini juga sama. Per X pangkat. Nah, oke, kita selesaikan. Sedangkan 3X kuadrat bagi X kuadrat ini 3. Ini bersisa gitu ya. Terus untuk penyebutnya ini sisa 2 ditambah X dibagi X kuadrat jadi 1 per X di 1 per X kuadrat. Nah, setelah ini gimana? Nah, idenya kita bisa tulis gini nih. Tapi ini mah biar kebayang aja gitu maksudnya gimana. Ini 3 dikurang 4X kuadrat itu kan artinya 4 dikali 1 dikali 1 per X. Gitu. Per 2 ditambah X ditambah 1 per X kuadrat itu 1 per X dikali X. Nah, sekarang udah mulai kelihatan kan bentuknya. Nah, kita artikan pakai pendekatan limit. Berarti ini jadi 3 dikurang 4, 0 per 2 ditambah 0 kali 0. Sehingga hasilnya menjadi 3 dikurang 0 per 2 ditambah 0. Maka hasilnya menjadi 3 per 2. Nah gitu. Itu untuk bentuk yang pertama. Coba difahami dulu ya. Mudah-mudahan bisa gampang untuk difahami. Oke, nanti kita lanjut ke video berikutnya.